Manajemen itu nggak cuma melulu soal masalah tugas, tapi manajemen itu juga berpengaruh terkait dengan how you manage about your task, how you manage about your time, and how you manage about the people. Hai, hello, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Kiki Rasmawati, yang selalu akan membahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan topik pembahasan yang kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu yang kita jabarkan untuk kalian, supaya kalian bisa cek di sana, dan kita akan membahas topik yang hampir sama, tetapi kita akan lebih spesifik dan lebih detail membahas dan mengulik terkait dengan topik-topik yang pastinya sangat bermanfaat buat kalian. And without any further ado, so let's move to the story. Nah, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kan ada beberapa highlight point yang kita sudah bahas, yakni ada 3. Yang pertama, itu berkaitan dengan adaptasi dan juga belajar. Kemudian kedua, itu ada yang namanya etika di kantor. Yang ketiga, itu ada pengelola tugas kalian. Let's talk about adaptasi lebih detail dan lebih spesifik saat ini. Kalian tahu nggak sih, sebagai orang yang baru dalam perusahaan, pasti adaptasi ini suatu hal yang mungkin cukup susah untuk kita lakukan. Karena ya siapa sih yang mau untuk keluar dari zona nyaman kita, yang sebelumnya kita ada di dunia sekolah, kemudian ada di dunia kerja sekarang. Dan kita harus mempelajari beberapa topik, beberapa task, beberapa hal yang di luar dari kapasitas kita, dari yang kita ketahui sebelumnya. Nah, aku sarankan kalian harus banget bisa mengecek terkait dengan company culture yang ada di perusahaan kalian. Karena kenapa? Karena dari hal itu kalian bisa banget untuk melihat bagaimana sih aktif komunikasi dan juga informasi atau mungkin product knowledge yang ada di perusahaan tersebut. Dengan cara apa? Ceklah websitenya mereka. Kemudian ceklah social media mereka. Dan atau kalau seandainya kalian memiliki akun professionalism dashboard, which is LinkedIn, kalian bisa banget untuk mencoba berkoneksi dengan orang-orang yang sudah bekerja di tempat tersebut. Berkelanjutan dari apa yang tadi aku sampaikan juga, flexibility yang harus kalian tawarkan itu juga harus ada. Karena kalian sebagai orang yang baru ada di perusahaan tersebut, kalian harus benar-benar bisa yang namanya beradaptasi dengan baik. Bukan berarti kalian menjadi orang yang fake people atau people pleaser, tapi di sisi lain itu yang namanya positioning dalam posisi kalian sendiri. Nah, kalau seandainya kalian sudah bisa nih melakukan positioning dalam lingkungan kerja kalian, kalian bisa banget tuh untuk membangun yang namanya networking internal. Nah, apa sih networking internal? Mungkin seperti hangout bareng, ngopi bareng, jalan keluar bareng, makan siang bareng, dan atau kalau seandainya itu terjadi dalam lingkungan kerja kalian, kalian bisa banget yang membantu untuk punya yang namanya project bareng dan bisa mengetahui yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari tim cross division kamu. Nah, poin selanjutnya ini yang cukup abstrak. Kenapa aku bisa bilang abstrak? Karena ini berkaitan dengan sikap dan sifat kalian secara individu terhadap individu lain, yaitu adalah etika di kantor. Banyak orang memang memiliki yang namanya etika standar dari masing-masing individunya. Contoh, ramah, berpakaian rapi, atau mungkin juga dengan adanya etika berkomunikasi yang baik, dan lain-lain. Itu cukup wider kalau kita bisa bahas. Hanya saja, mungkin highlight poin yang sekarang aku bahas ini adalah yang sering aku temukan di dalam hubungan industrial. Oke, banyak banget nih yang memang mungkin bisa kita bahas, tapi mungkin aku cuma meng-highlight 2 poin aja, yang dimana itu berkaitan dengan professionalism, again seperti topik kita yang biasanya kita sebutkan, dan juga komunikasi. Dan lagi-lagi, yes, komunikasi. Kemudian berkaitan dengan professionalism, ada banyak banget hal yang berkata bahwa apa sih professionalism in your mind? Dan juga apa sih standar dari professionalism itu sendiri. Sebenarnya dalam penjabarannya sendiri itu cukup wider juga, tapi kalau seandainya kalian mau tahu basicnya, itu berangkat dari satu poin, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan akan apa? Salah satunya yakni dengan deadline atau tenggat waktu task yang diberikan oleh atasan kamu. Dan yang lainnya itu adalah secara on time kamu hadir sesuai dengan schedule dari jam kerja kamu. Ada beberapa hal yang bisa mendukung terkait dengan kepedulian ini terpancar dan juga muncul dari individu itu sendiri secara tulus. Nah, sesimpel gosip. Nah, kita tahu kok di dalam dunia kerja pasti akan ada yang namanya gossiping dari satu pihak ke pihak lain, dari grup ke grup lain, dan lain-lain. Cuman kalau dari saran aku sendiri, kalian bisa kok memutuskan garis gosip itu sendiri dengan cara boundaries yang kalian bisa set up di diri kalian sendiri.
Selain dari adanya kedisiplinan, mari kita bahas terkait dengan kepedulian. Gak banyak orang yang membahas terkait dengan hal ini, tapi banyak banget variabel-variabel yang memang kita bisa bahas dan kulik bersama terkait dengan kepedulian dari karyawan kepada perusahaan. Sesimpel terkait dengan kepedulian ini yaitu dengan gosip. Ya, kita tahu gossiping itu pasti akan selalu terjadi dari satu pihak ke pihak lain, dari grup satu ke grup lain. Cuman menurut aku, dan aku bisa sarankan ke kalian, kalian bisa men-setup diri kalian sendiri dengan boundaries, yang dimana kalian bisa menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih suportif. Dengan cara apa? Jika memang kalian mendengar nih desas-desus yang terjadi di lingkungan kamu, kemudian ada di sekitar kamu bisa banget menanyakan suatu hal yang validating, yang itu bisa menggunakan gossiping itu jadi suatu hal yang kalian bisa validate untuk hal yang tidak benar. Jadi aku harapkan kalian bisa juga ya mencatat diri kalian untuk menjauhi dari yang namanya gossiping around the team. Dan yang terakhir, kita bahas sesuatu hal yang tidak kalah penting, yaitu about management task. But I think it's not only about the management task, but it means actually the management in general. Jadi yang kita harus tahu dan kita harus bahas secara bersama, manajemen itu nggak cuma melulu soal masalah tugas. Tapi manajemen itu juga berpengaruh terkait dengan how you manage about your task, how you manage about your time, and how you manage about the people. Nah, untuk mengulik lebih dalam, kita bakal bahas di poin selanjutnya. Sebagai individu, kalian harus banget yang bisa yang namanya menciptakan integrity atau jati diri dalam diri kalian sendiri sebagai pekerja. Nah, dengan cara apa nih yang bisa aku sarankan? Dengan cara 3 poin manajemen yang tadi aku sebutkan. Emang sih nggak gampang untuk bisa memanage task, people, dan juga time di waktu yang bersamaan. Karena kalian juga harus punya yang namanya time experience supaya kalian bisa memplot-plotkan yang mana sih menjadi urgensi di hari itu, di detik itu dalam hari-hari kalian. Secara simpelnya nih, mungkin aku bisa jelaskan secara keseluruhan juga bagaimana dengan 3 poin yang tadi aku sebutkan itu bisa berjalan di satu hari. Cuman kalau seandainya kalian hanya berkaca dari manajemen tugas atau task itu aja, itu tidak akan cukup untuk bisa menentukan apakah itu menjadi urgensi yang memang kalian harus submit secara cepat. Kalian juga bisa nih yang namanya memanage waktu kalian juga dengan cara memblok waktu dan hindari yang namanya distraction atau gangguan. Yang dimana kalian bisa banget nih, kalian kan sudah catat tuh apa aja yang bakal jadi kerjaan kalian di setiap hari. Kalian lakukan yang namanya to-do list, kalian tahu urgensinya dan kalian plotkan waktu. Mungkin satu task bisa menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam itu sudah selesai, kalian akan lanjutkan dengan task yang lainnya dan begitu seterusnya. Nah, when we talk about management people, saat ini kita akan berbicara terkait dengan level di atas sedikit. Mungkin ini tidak di staff level entry, tapi mungkin sudah ada di level leader atau mungkin supervisor dan lain-lain. Ya, at some point level-level leader ini kan juga punya nih waktu 3 bulan di saat dia baru join juga. Jadi kesempatan ini juga diberikan untuk memanage people atau memanage tim-tim yang di bawah dari level ini. Nggak mudah sih untuk memanage people, karena kalau seandainya memanage people ini kita berbicara terkait dengan karakteristik dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kita akan delegate ke tim. Jadi yang paling penting yang harus kalian bisa lakukan untuk memanage people yaitu dengan adanya team bonding dan juga kepercayaan dan kenyamanan antar tim satu sama lain. And anyway, kita sudah menuju dari ujung video kali ini dan aku harapkan kalian punya feedback yang menarik untuk bisa kita diskusikan bersama di video-video selanjutnya. Oke? Seperti biasa, nggak ada capeknya aku untuk mengingatkan kalian jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe di channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik diskusi bersama lainnya dengan aku. So, see you another video. Bye-bye!